Erikson adalah seorang psikolog, dikenang dengan karyanya yaitu 8 tahap perkembangan psikososial manusia. Menurut saya ini lebih akurat sehingga untuk mengerti, maka mari kita telaah satu persatu. Saya Fatia Tri Rizky Amelia dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Perkembangan Peserta Didik dengan dosen pengampu Ibu Riana Bagas Korowati. Teori psikososial Erik Erikson. Teori perkembangan psikososial dari Erik Erikson mengidentifikasi 8 tahap untuk menjadi individu yang baik dari lahir sampai mati. Pada setiap tahap, kita menghadapi kebutuhan yang berbeda, mengajukan pertanyaan baru, dan bertemu orang-orang yang mempengaruhi perilaku dan pembelajaran kita. Tahap pertama, Basic Trust versus Mistrust. Invensi 1-2 tahun. Kepercayaan dasar versus ketidakpercayaan pada masa bayi 1-2 tahun. Ketika anak lahir, maka hubungan yang pertama terbentuk adalah bersama keluarga, terutama ibunya. Sebagai bayi, dia bertanya pada diri sendiri, apakah kita dapat mempercayai dunia? Dan apakah dunia ini aman? Dia belajar bahwa jika dia bisa mempercayai orang lain sekarang, dia juga bisa mempercayai orang lain di masa depan. Namun, jika orang tua gagal dalam menjawab pertanyaan tersebut, maka dia akan mengalami kegelisahan dan ketakutan. Dia bisa saja tumbuh menjadi orang yang penuh dengan keraguan dan ketidakpercayaan. Ibu adalah kunci dari perkembangan ini. Tahap 2. Autonomy versus shame and doubt. Early childhood 2-4 years. Otonomi versus malu dan keraguan pada anak usia dini 2-4 tahun. Kanak-kanak, anak mulai bertanya, "Is it okay to being me?" Apakah tidak apa-apa untuk menjadi diriku sendiri? Dia akan mulai mencari hal-hal yang menarik, misalnya musik. Dia mau bermain dengan piano mainan, atau dia mau mencoba untuk menggosok giginya sendiri. Jika orang tuanya mengatinya untuk mencoba hal-hal yang baru, maka dia akan menjadi anak yang mandiri dan merasa mampu menangani segala sesuatunya sendiri. Jika orang tua membatasi anak untuk melakukan berbagai hal, maka dia menjadi enggan untuk mencoba hal yang baru. Kedua orang tua adalah kunci dari tahap ini. Tahap 3, Initiative versus Guilt, Preschool Age 4-5 years. Inisiatif versus rasa bersalah pada usia prasekolah 4-5 tahun. Di prasekolah, anak mulai mengambil inisiatif sendiri. Pertanyaan baru muncul yaitu, apakah saya boleh melakukan apa yang saya lakukan? Jika minatnya didukung dan anak diizinkan untuk mencoba lalu gagal, maka akan ada perkembangan pada dirinya. Jika keluarga tidak mendukung dan mengatakan bahwa apa yang dilakukan anak itu konyol, maka dia akan merasa bersalah dan tumbuh menjadi anak yang pasif yang takut akan kegagalan. Anak sekarang belajar dari seluruh keluarga. Tahap 4. Industry versus inferiority. School age 5-12 years. Industri versus rendah diri pada usia sekolah 5-12 tahun. Ketika masuk dalam umur sekolah, dia akan bertemu dengan banyak orang. Secara tidak sadar, dia akan mulai untuk membandingkan dirinya sendiri dengan orang lain. Di sini muncul pertanyaan lain. Apa saya akan berhasil di dunia ini? Pada tahap ini,
Pujian adalah hal yang penting untuk diberikan. Dia juga ingin membuktikan dia bisa melakukan sesuatu yang baik, bahkan lebih baik dari orang lain. Jika dia menerima pengakuan dari guru atau temannya, dia akan menjadi rajin. Jika dia mendapatkan terlalu banyak feedback negatif, dia mulai merasa rendah diri dan takut akan kegagalan. Tetangga dan sekolah sekarang yang paling mempengaruhi. Tahap 5. Identity versus role confusion. Adolescents 13 to 19 years. Identitas versus kebingungan peran pada masa remaja 13 sampai 19 tahun. Selama masa remaja, dia belajar bahwa dia memiliki peran sosial yang berbeda. Dia adalah teman, siswa, anak, dan warga negara. Banyak yang mengalami krisis identitas. Dia akan bertanya, siapa aku? Akan menjadi apa diriku? Jika orang tuanya sekarang mengizinkan untuk pergi keluar dan menjelajah, dia akan mendapat identitasnya. Dorongnya untuk menyesuaikan diri dengan pandangan mereka, dia bisa menghadapi kebingungan peran dan merasa tersesat. Kunci pembelajaran ada pada rekan dan panutan atau role model. Tahap 6. Intimacy versus isolation early adulthood 20 to 40 years. Keintiman versus isolasi pada masa dewasa awal 20 sampai 40 tahun. Sekarang dia memiliki pacar dan ingin melangkah ke jenjang yang lebih serius. Dia bertanya pada diri sendiri, bisakah aku menemukan cinta? Dia ingin menemukan hubungan yang bermakna dengan seseorang, tetapi dia juga berjuang untuk melawan rasa takut akan komitmen dan penolakan, yang konsekuensinya adalah isolasi. Jika dia berhasil mengalahkan rasa takutnya, maka dia bisa membuat komitmen jangka panjang. Jika tidak, maka mungkin saja dia akan merasa terisolasi dan kesepian. Teman dan rekan kerja sekarang menjadi pusat pengembangan dirinya. Tahap 7. Generativity versus stagnation. Adulthood 40 to 65 years. Generativitas versus stagnasi. Pada masa dewasa 40 sampai 65 tahun. Ketika dia berusia sekitar 40 tahunan, dia ingin meninggalkan sesuatu pada dunia yang akan bertahan lebih lama dari dirinya. Bisa dengan memiliki keturunan, ataupun ikut dalam sebuah politik di negaranya. Dia berpikir bahwa dia mampu memimpin generasi berikutnya ke dunia ini, dia akan bahagia. Jika beberapa konflik tidak diselesaikan lebih awal, dia bisa menjadi pesimis dan mengalami stagnasi. Orang di rumah dan di tempat kerja sekarang yang paling mempengaruhi. Tahap 8. Ego integrity versus despair. Maturity 65 to death. Integritas ego versus keputusasaan pada masa kedewasaan 65 tahun sampai kematian. Lalu yang terakhir, di mana dia akan merenungkan kembali tentang hidup dan pencapaiannya. Jika dia merasa puas dengan hidupnya, maka dia akan mengembangkan rasa integritas. Jika dia berlama-lama dengan penyesalan dan melihat hidupnya tidak utuh, dia menjadi putus asa dan depresi.